Hai ibu dan ayah di seluruh Nusantara, apa kabarnya? Semoga semua baik dan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya yang ditemani secara virtual oleh salah satu orang tua, yaitu Pak Pras, dalam pembahasan tentang stimulasi tumbuh kembang anak. Halo Pak Pras, apa kabar? Halo Bu, baik Bu. Nah, untuk ayah ibu yang buah hatinya sudah mau berusia 3 bulan, sekarang ayah ibu sudah melihat bayinya dapat tersenyum kepada orang-orang yang dikenal kan? Iya nih Bu, sekarang kalau lagi tidur, anak saya juga suka tersenyum atau bahkan tertawa kecil. Kalau digelitikin sepertinya sudah mulai bisa merasa geli juga ya Bu? Iya Pak, memang di 3 bulan pertama, bayi biasanya sudah merespon dengan tertawa saat diajak bermain dengan distimulasi atau dirangsang sensoriknya. Misal dengan dikelitik atau disentuh dan diraba. Nah, kemampuan ini nanti akan terus berkembang Pak. Dari hanya sekedar respon terhadap rangsang sensorik menjadi respon terhadap situasi sosial. Nah, di situ mulai berkembang kemampuan sosialnya serta aspek bicara dan bahasanya. Hal ini tampak dari munculnya kemampuan bayi tertawa keras untuk menanggapi atau merespon situasi yang lucu di usia-usia 3 bulanan. Maksudnya bagaimana tuh Bu? Maksudnya, setelah bayi bisa tertawa karena rangsangan sensorik seperti kelitikan, kemampuan tertawa ini akan berkembang dan ia dapat tertawa karena interaksi yang ia anggap lucu. Oh iya Bu, saya paham maksudnya. Tapi bagaimana cara membuatnya mengerti mana hal yang lucu ya Bu? Seperti hal-hal lainnya, tertawa juga merupakan hal yang bayi pelajari. Ia mengamati lingkungan sekitarnya dan mencoba mengimitasinya. Kuncinya adalah perbanyak interaksi dengan anak sesering mungkin. Dengan sering berinteraksi dengan anak, orang tua dapat melihat pola hal-hal seperti apa yang membuat bayi lebih ekspresif dari biasanya. Semakin sering berinteraksi dengan anak juga membuat anak dapat mempelajari pola yang sering dilakukan orang tua. Biasanya anak akan mulai menertawai hal-hal yang menurutnya tidak biasa, di luar perkiraan, atau mengagetkan. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya seperti suara-suara atau bunyi yang unik atau aneh dan gerakan-gerakan yang berbeda. Misalnya pada video berikut ini. Senyumnya iri, iya. Dikelitikin aja ini kakinya nih. Kakinya dikelitikin aja. Saat anak baru bangun tidur atau setelah mandi adalah saat yang tepat untuk berinteraksi dengan anak. Orang tua dapat mencoba mengimitasi suara yang dikeluarkan anak, lalu mencoba berbagai suara-suara dan gerakan yang lucu dan agak berlebihan untuk memancing anak tertawa. Aktivitas ini dapat dilakukan sesering mungkin ketika anak sedang dalam suasana hati yang baik. Bermain cilukba dengan ekspresi yang lucu juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memancing agar anak tertawa. Tentunya, apa yang bayi anggap lucu dapat berbeda dari satu anak ke anak lainnya. Untuk itu, ayah ibu jangan menyerah dalam mencoba berbagai cara ya. Dapat dilihat dari video tadi, di usia ini sesungguhnya bayi sudah mulai belajar memahami dunia sekitarnya. Melalui inderanya seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapannya, bayi menangkap segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, termasuk mengenai ekspresi dari orang di sekitarnya. Adanya perubahan-perubahan ekspresi mulai dapat ditangkap bayi. Jika kita menunjukkan ekspresi lucu dan senang, anak pun akan memberikan respon senang. Berarti kalau kita terlihat sedih, stres, atau takut gitu, anak sudah mulai bisa mengerti dan mengikuti ya Bu? Ya, anak usia ini memang belum paham seutuhnya Pak. Tapi anak dapat menangkap dari ekspresi kita dan bisa merasakan kegelisahan juga. Di usia ini, bayi juga mulai belajar bahwa ekspresi dan gerak tubuh merupakan cara berkomunikasi dengan orang lain di sekitarnya. Dengan kita merespon tiap ekspresi yang ditampilkan bayi kita, maka ia akan belajar mengenai komunikasi dua arah.
Kita dapat terus menstimulasi anak kita dengan menunjukkan ekspresi wajah yang beragam dan dengan sedikit berlebih, agar lebih mudah ditangkap oleh anak. Penggunaan intonasi dan ekspresi wajah yang beragam serta sesuai konteks saat bercerita dan berkomunikasi dengan anak akan memperkaya kemampuan ekspresi emosinya saat ia besar nanti. Jadi harus distimulasi ya Bu? Iya Pak, kegiatan stimulasi ini juga sangat baik untuk meningkatkan kualitas hubungan antara anak dan orang tua loh Pak. Oh gitu ya Bu. Oh iya Bu, tadi kan dikatakan waktu memberikan stimulasi kita harus menggunakan ekspresi beragam dan agak berlebih. Berarti harus heboh atau rame gitu? Iya, memang kita harus sedikit berlebih. Tapi sedikit saja dulu ya Pak, karena kita harus memperhatikan reaksi anak. Kalau anaknya suka dan senang, tidak apa-apa untuk kita lanjutkan. Tapi kalau anak jadi takut atau tidak nyaman, lebih baik segera kita kurangi. Misal suara kita pelankan, ekspresi kita kurangi, dan gerakan kita juga jadi perlahan saja. Demikian juga kalau kita lihat anak sudah tertawa berlebihan Pak. Oh iya, kalau enggak anaknya malah takut ya Bu? Betul sekali Pak. Tapi selain itu, ibu dan ayah jangan lupa, suasana hati anak seusia ini akan sangat mudah dipengaruhi oleh kebutuhan dasarnya. Misalnya kebutuhan akan makanannya, yaitu ASI, kebutuhan untuk istirahat, dan kebutuhan untuk tetap berada dalam situasi nyaman dan aman. Dengan kebutuhan dasar yang terpenuhi, maka bayi kita akan dapat lebih tenang dan dapat lebih nyaman berinteraksi dengan sekitarnya. Hal ini akan membuat ia dapat belajar banyak. Oh iya Bu, jadi memang untuk bisa menstimulasinya tertawa, mesti dipastikan dulu ya, kalau anak tidak dalam keadaan lapar, mengantuk, atau pakaiannya basah karena pipis. Benar Pak, kuncinya adalah membuat anak merasa aman dan nyaman. Untuk sesi ini, sampai sini dulu ya pembahasan kita. Ayah ibu di rumah, selamat mencoba menstimulasi buah hatinya. Sampai jumpa dan salam stimulasi.